Mudah. Ada telepon kok datang ribut. Apakah Anda termasuk orang tua yang kira-kira bagaimana cara mengembangkan anak saya ini? Dalam minggu akhirnya semua anak diminta untuk ikut les, ikut kursus. Anda mengeluarkan banyak biaya, anak Anda stres karena boleh jadi les dan kursusnya itu tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan bakatnya. Maka saya mengenalkan kepada Anda supaya Anda tidak bingung, anak Anda tidak stres, anak Anda dites STIMIT untuk mengetahui pilihan kotak mana yang dominan. Aku dengar kata yang
kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi best of best di bidangnya. Una posición.
Putar musik di momen yang tepat. Saat ingin memeriahkan pesta atau bersantai di malam hari, pilih musik yang pas lalu dengarkan tanpa iklan atau download untuk didengarkan offline di Spotify Premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Malah keluar.
Halo, Assalamualaikum, Pak Budiono. Pak Budiono, bisa perkenalan diri dulu mungkin? Oh, alah mikrofonnya tidak berfungsi. Dari mana Pak Budiono, kalau boleh kami tahu? Penasaran, guys. Oh, dari Kediri. Oh, dari itu ya? Kalau tidak salah, dari SLCC ya Pak? SLCC TGRI ya? Dari namanya saya ingat soalnya. Oh, baik. Mungkin bisa diajak teman-temannya Pak untuk bergabung ke dalam Zoom meeting ini sambil menunggu kita mulai jam 16.15. Apakah Anda termasuk orang tua yang bingung? Apakah Anda termasuk orang tua yang bingung? Kira-kira bagaimana cara mengembangkan anak saya ini ya? Karena bingung akhirnya semua anak diminta untuk ikut les, ikut kursus. Anda mengeluarkan banyak biaya, anak Anda stres. Karena boleh jadi les dan kursusnya itu tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan bakatnya. Maka saya menawarkan kepada Anda supaya Anda tidak bingung, anak Anda tidak stres, anak Anda dites Stephen untuk mengetahui belahan otak mana yang dominan, atau dengan kata lain mesin kecerdasan apa yang dominan, sehingga kita bisa mengembangkan putra-putri kita sesuai dengan potensinya. Dan itu bisa Anda lakukan di Stephen Genetic. Tahu potensi anak kita bisa mengembangkan anak kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi best of the best di bidangnya.
Telah hadir tes Tivin di Madura untuk mengetahui bakat karakter dan potensi diri dengan alat ukur biometrik yaitu scan 10 sidik jari tangan, bersifat akurat, simple, aplikatif, cepat, cuma 10 menit sudah diketahui hasilnya. Anda yang punya anak PAUD umur 2,5 sampai 5 tahun ingin tahu sifat dan karakter anaknya dan pola asuhnya, segera tes Tivin aja. Punya anak TK umur 5 sampai 7 tahun ingin tahu karakter, kecakapan, mesin kecerdasan dan cara belajarnya, segera tes Tivin aja. Anak SMP dan SMA ingin tahu bidang studi pilihan yang sesuai atau cocok dengan bakatnya, tes Tivin aja. Anda mau kuliah bingung jurusan yang cocok, tes Tivin aja. Atau Anda merasa punya anak susah diatur dan suka membantah, tes Tivin aja. Cari pasangan yang cocok, tes Tivin aja. Sering ribut dalam hubungan suami istri, tes Tivin aja. Segera tes Tivin dan manfaatkan kebaikan Tivin untuk menempuh jalan hidup sukses mulia. Anda cukup investasi satu kali seumur hidup hanya Rp650.000 per orang. Sudah bisa menikmatinya. Info lebih lanjut hubungi Posyandu Tivin, kontak person Haji Amin Syarif di 085234444743. Untuk wilayah Sampang dan sekitarnya bisa datang langsung ke Posyandu Tivin di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 95 atau 75 meter timur SMAN 1 Sampang. Kontak person Halifatul Ummah di 081932588787. Apakah Anda termasuk orang tua yang bingung? Kira-kira bagaimana cara mengembangkan anak saya ini ya? Karena bingung akhirnya semua anak diminta untuk ikut les, ikut kursus. Anda mengeluarkan banyak biaya, anak Anda stres. Karena boleh jadi les dan kursusnya itu tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan bakatnya. Maka saya menawarkan kepada Anda supaya Anda tidak bingung, anak Anda tidak stres, anak Anda dites Stephen untuk mengetahui belahan otak mana yang dominan, atau dengan kata lain mesin kecerdasan apa yang dominan, sehingga kita bisa mengembangkan putra-putri kita sesuai dengan potensinya. Dan itu bisa Anda lakukan di Stephen Genetic. Tahu potensi anak kita bisa mengembangkan anak kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi best of the best di bidangnya. Apakah Anda termasuk orang tua yang bingung? Kira-kira bagaimana cara mengembangkan anak saya ini ya? Karena bingung akhirnya semua anak diminta untuk ikut les, ikut kursus. Anda mengeluarkan banyak biaya, anak Anda stres. Karena boleh jadi les dan kursusnya itu tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan bakatnya. Maka saya menawarkan kepada Anda supaya Anda tidak bingung, anak Anda tidak stres, anak Anda dites Stephen untuk mengetahui belahan otak mana yang dominan, atau dengan kata lain mesin kecerdasan apa yang dominan, sehingga kita bisa mengembangkan putra-putri kita sesuai dengan potensinya. Dan itu bisa Anda lakukan di Stephen Genetic. Tahu potensi anak kita bisa mengembangkan anak kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi best of the best di bidangnya. Baik, pesertanya ada yang dari mana Mas Aldika? Mungkin bisa bisa ditulis di kolom chat kalau tidak berkenan on mic. Bu Kustiana juga dari mana ini? Apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Mungkin Pak Budiono bisa ditulis di kolom chat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Mungkin sambil menunggu teman-teman peserta yang lain, kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sofil ambiyan salin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Karena dari itu kita bisa hadir di kesempatan sharing, parenting, mengenal potensi genetik sebagai penentu jurusan sekolah siswa pada sore hari ini. Dengan pemateri yaitu Bu Halifatul Umah dari promotor studi genetik dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak Haji Amin Syarif selaku branch manager dari Sipin Genetik Indonesia cabang Kabupaten Kediri. Jadi mungkin itu saja. Sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadinya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Eh, untuk memulai, mungkin saya akan mulai share screen dan ini akan share screen terkait materi yang pertama. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Sebentar saya buka. Apakah materinya sudah terlihat dengan jelas? Bisa feedbacknya di kolom komentar, Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa dimulai Pak Amin Syarif.
Mikrofonnya belum dibuka, Pak Afif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar? Sudah jelas. Oke. Terima kasih disampaikan kepada para hadirin Zoom pada sore hari ini. Kita sebenarnya sudah mengundang banyak kawan-kawan dari beberapa daerah dan beberapa grup WhatsApp. Namun mungkin waktunya ya kurang pas. Masih sibuk karena jam 4 dan menjelang liburan besok ini. Tapi alhamdulillah ini ada dua yang hadir kebetulan dari jauh nih, dari Kediri, Bapak Budiono dan Mas Aldika dari Bogor. Jadi yang bisa mengikuti pada dialog inovasi edukasi pada pada sore hari ini, di mana kita akan memperkenalkan bagaimana mengenal potensi genetik untuk memilih jurusan studi siswa. Next. Nah, kita kosongkan dulu pikiran kita untuk mengisi dengan pengetahuan yang baru akan kita sampaikan. Lanjut. Nah, Zoom ini dilatar belakangi bahwa pada saat ini, termasuk anak saya itu dapat surat dari sekolah bahwa hari ini mungkin diberikan waktu untuk melakukan memilih jurusan, apakah jurusan IPS, apakah jurusan IPA, atau jurusan bahasa yang kembali kepada zaman dulu lagi. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, karena para orang tua dan murid ini diminta untuk menentukan minatnya mau jurusan yang mana. Nah, sementara tidak punya apa sih, dan bagaimana sih menentukan pilihan itu, alatnya apa. Lalu sekolah juga memberikan saran pilihan jurusan bagi masing-masing siswa berdasarkan nilai akademik serta kecakapan selama ini. Kemudian orang tua dan anak biasanya memilih berdasarkan minat atau kemauan keinginan karena biasanya melihat contoh orang lain yang telah sukses. Nah, biasanya begitu ya, mau melihat contoh, oh orang ini sukses sebagai dokter, maka minatnya ke IPA. Semuanya berdasarkan itu, kemudian disesuaikan dengan nilai akademik yang telah dicapai. Nah, kemudian ketika timbul permasalahan, perbedaan pilihan antara orang tua dan anak, maka ini menjadi sumber konflik dan memberikan kondisi yang tidak nyaman kepada anak. Anak biasanya kalau tidak sesuai dengan kemauannya dia akan merasa tertekan, tidak bebas. Saya ini hanya mengikuti orang tua. Demikian juga kalau anaknya memilih sendiri, orang tuanya merasa tidak cocok dengan pilihan orang tua, maka ya wis, ya sudah, karena dia maunya dia gitu. Nah, kondisi yang semacam ini akan menjadi sumber konflik dan ketika nanti gagal, maka akan terjadi bahan konflik antara orang tua dan anak. Nah, lanjut. Nah, kondisi psikologis ketika memilih. Orang akan cenderung ragu, takut gagal, bingung ketika tidak memiliki pedoman atau standar atau kriteria dalam memilih. Kemudian banyaknya variasi pilihan. Kemudian rancu antara bakat, potensi, dan kemampuan dengan minat atau keinginan dan kemauan. Dia akan ragu adanya beda pilihan antara orang tua dan anak. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki cita-cita yang pasti. Nah, inilah dalam kondisi bingung, ragu, dan gagal ini, maka resiko kegagalan akan sangat tinggi karena tidak punya standar yang tepat. Nah, kemudian orang akan cenderung mantap, tidak ragu, dan optimis ketika memilih, yaitu ketika memiliki pedoman, standar, kriteria yang jelas. Lebih dapat disederhanakan pilihannya, tahu dengan jelas beda bakat dan minat. Kemudian resiko gagal sudah diketahui sejak awal. Nah, selanjutnya kita lihat fakta kegagalan ketika salah dalam memilih di bawah ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kita lihat. Dari fakta yang ada, 92% remaja Indonesia itu tidak tahu mau jadi apa.
Jadi 92% itu tidak tahu cita-citanya mau jadi apa. Ini remaja Indonesia. Lanjut. Ada 87% mahasiswa mengaku telah salah jurusan. Ini hasil penelitian dari Indonesian Career Center Network atau ICCN tahun 2017. Lanjut. Nah, ketika banyak mahasiswa merasa tidak cocok, maka pekerja 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Artinya apa? Karena salah memilih, maka dia tidak akan full diadakan ahli di bidang di pendidikannya itu, sehingga nilainya tidak maksimal, sehingga akan mencari pekerjaan cenderung serabutan, tidak sesuai dengan pengetahuannya, pokoknya dapat pekerjaan. Ini hasil juga dari ICCN tahun 2017. Lanjut. Nah, laporan BPS tahun 2023 terdapat 9.890.000, hampir 10 juta dari Gen Z ini menganggur. Kenapa terjadi ini? Di antaranya adalah Gen Z ini banyak yang tidak punya keahlian. Selain pekerjaannya banyak direbut oleh kemajuan AI, nah, dia juga tidak punya keahlian. Nah, lanjut. 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 Nah, lantas apa solusinya? Gitu loh. Ketika orang tua tidak punya pedoman, tidak punya kriteria, kemudian juga hanya berstandar pada nilai akademis yang sudah kita tunggu-tunggu, biasanya menetapkan cita-cita itu adalah umur setelah SMA, setelah diketahui nilai akademiknya, ini kan sangat rugi. Nah, solusinya adalah bagaimana kita menentukan pilihan itu berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, masing-masing siswa, sebagaimana di dalam tulis dalam pedoman atau panduan hidup way of life kita, yaitu Al-Quran. Itu disebutkan bahwa dalam surat Atin ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya manusia ini sudah dilengkapi kesempurnaan. Sebagaimana kita tidak pernah akan diberikan hal yang sama, bagaimana dilengkapi dengan organ paru-paru dan organ pernapasan. Kita tidak pernah minta itu, tapi itu sudah lengkap. Bagaimana setiap orang memiliki kemampuan untuk bernafas di muka bumi ini. Kemampuan yang sama bernafas, kemudian juga jantung dan sebagainya. Itu semua diberikan oleh Allah sebagaimana yang dibutuhkan di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, demikian juga dengan tadi kemampuan yang ada di dalam diri manusia gitu. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra ayat 17 ayat 84 itu disebutkan, katakanlah Muhammad, ini Allah berkata kepada Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya atau keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Dari ayat itu bahwa setiap orang berperilaku sesuai dengan pembawaan atau karakter masing-masing yang dibawa sejak lahir. Kemudian kedua, karakter atau pembawaan bakat bawaan lahir inilah yang disebut dengan potensi genetik. Ya. Maka memilih jalan atau jurusan harus sesuai dengan tujuan, dan tujuan ditetapkan sesuai dengan bakat potensi genetiknya yang menjadi dasar perbuatan seseorang. Jadi, karena sikap keahlian seseorang itu berdasarkan pada pembawaannya dalam surat itu, maka kalau kita menentukan tujuan, menentukan cita-cita harus sesuai dengan bakat yang kita miliki. Bakat kita apa? Kecerdasan kita di bidang apa? Nah, kalau tidak sesuai, maka akan mengalami kegagalan. Sehingga di dalam menentukan jurusan studi atau nanti cita-citanya, itu kita harus tahu potensi kita apa. Karena modal terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah potensi yang ada di dalam diri kita, potensi bawaan yang sudah ada di dalam diri kita. Dan ini jalan yang benar, sebagaimana dalam ayat tersebut dilanjutkan bahwa
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi jalan yang benar itu adalah apa yang sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jalan yang benar, cita-cita yang benar itu adalah sesuai dengan pembawaan masing-masing. Maka sesungguhnya Allah sebagaimana menciptakan sebaik-baik manusia itu sudah melengkapi dengan pembawaan atau potensi diri sesuai dengan keahliannya. Karena di dunia ini kan menjalankan misi ya sebagai ahli apa itu semuanya sudah ada dalam diri masing-masing manusia. Nah, itulah yang nanti digali dan dikembangkan oleh setiap individu. Nah, bukankah kita ingin hidup sukses dan mulia, maka mau tidak mau harus berdasarkan pada pedoman hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, setiap sesuatu ciptaan, katakanlah HP, itu pasti ada guidance-nya, ada petunjuk penggunaannya. Nah, supaya manusia ini sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka harus sesuai dengan buku petunjuk bagaimana menjalankan misi hidup dan kehidupan supaya sukses. Itu semua jalan yang benar sebagaimana Allah tadi sudah sebutkan. Bahwa jalan yang benar itulah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari seorang muslim melakukan sholat selalu meminta petunjuk ke jalan yang benar sehari 17 kali paling tidak. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi selalu minta petunjuk supaya jalan kita itu di dalam menghadapi kehidupan, menjalankan kehidupan benar. Nah, inilah dasar kenapa kita harus menetapkan pilihan berdasarkan potensi genetik yang kita miliki. Nah, jadi bukan berarti kan melihat orang lain, tidak. Kita sudah punya bawaan itu. Lanjut. Nah, kita mengenal bakat potensi genetik. Dari keterangan di atas, yang dimaksud dengan potensi genetik adalah bakat yang dibawa manusia sejak lahir. Dan bakat ini merupakan anugerah Allah, pemberian Allah bagi manusia untuk menjalankan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Dan dalam ilmu pengetahuan modern ditemukan bahwa otak adalah menjadi pusat pengatur dan pengendali diri manusia. Di dalam ilmu Stephen nanti ada 5 bagian otak yang disebut dengan mesin kecerdasan, yang masing-masing orang itu punya mesin kecerdasan yang dominan, yang menjadi pemimpin di dalamnya. Nah, mesin kecerdasan yang dominan ini yang akan memiliki kecenderungan berpengaruh pada sifat dan karakter yang juga menentukan keahlian seseorang. Jadi kalau sudah diketahui, oh mesin kecerdasan seseorang itu sensing misalnya, dia dengan mesin kecerdasan itu kecenderungannya kemana? Pengaruhnya kemana? Bagaimana sifat-sifatnya? Itu dipengaruhi oleh mesin kecerdasan yang menjadi yang dominan tadi. Nah, menurut konsep Stephen, dengan mengetahui mesin kecerdasan seseorang akan diketahui juga karakter, sifat, cara mengasuh, parentingnya, cara belajarnya, bagaimana memilih profesi yang sesuai dengan keahliannya yang dimiliki, dan informasi lain yang dibutuhkan di dalam pengembangan sumber daya manusia secara individu. Jadi konsep Stephen ini adalah konsep pengembangan sumber daya manusia berdasarkan karakter atau potensi genetik masing-masing orang. Atau kalau di dalam kelompok organisasi atau perusahaan juga bisa digunakan. Karena apa? Di dalam konsep Stephen ini juga ada pola hubungan bagaimana cara kerja masing-masing mesin kecerdasan itu. Nah, bagaimana cara mengetahui bakat potensi genetik itu nanti ada di dalam konsep Stephen ya. Lanjut, kita melakukan tes Stephen. Ya. Nah ini konsepnya begini, di dalam Stephen ini ada konsep bagaimana kita menemukan aslinya. Aslinya itu adalah genetiknya. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisi yang ada kita sekarang itu adalah kondisi fenotip. Itu adalah 100%. Jadi dari genetik yang 20% dipengaruhi oleh lingkungan yang 80% akan menghasilkan apa yang nampak pada saat ini. Nah, di dalam Stephen kita ingin tahu bagaimana genetik karakter yang ada di dalam. Lanjut. Nah, perbuatan atau sifat yang muncul saat ini adalah
bakat potensi bawaan yang dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga muncullah fenotip. Maka hasil yang nampak atau fenotip itu adalah fitrah, baik. Jadi setiap manusia yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu suci, bersih, bukan kosong ya, bersih dan baik. Fitrah manusia itu adalah baik. Jadi tidak ada keturunan penjahat, tidak ada, dia tidak punya sifat fitrah. Setiap yang lahir itu kondisinya tidak berdosa. Bukan kosong, bukan seperti kertas kosong, tapi dia memiliki fitrah, diantaranya adalah genotip itu sendiri. Dan cenderung pada kebaikan, fitrah itu. Nah, kita akan memberikan lingkungan yang sesuai dengan karakter bibit yang baik atau genetik yang kita miliki. Ibarat genetik adalah bibit tanaman, agar tumbuh baik, maka diberikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan karakter tanaman itu. Sehingga yang tumbuh adalah tumbuh dengan sebaik-baiknya. Memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh, ranting yang banyak, sehingga memberikan buah yang lebat. Nah, kenapa kita harus melihat genetik atau karakter masing-masing yang kita miliki? Karena apa? Ibaratnya buah kurma akan tumbuh subur dan berbuah baik di padang pasir, bukan di pantai. Di pantai itu tumbuh subur tetapi tidak berbuah. Nah, itulah karakter dari pohon kurma. Maka kita mesti memilih tempat yang pas untuk genetik masing-masing. Makanya nanti kalau sudah ketahuan genetiknya, mesin kecerdasannya apa, maka dia akan disesuaikan. Kurma tadi harusnya di padang pasir, bukan di pasir pantai. Sama-sama pasirnya, tetapi tidak akan berbuah di pantai. Sehingga genetik ini harus kita ketahui, sehingga bagaimana memberikan tempat yang sebaik-baiknya agar genetik ini tumbuh dengan baik sesuai dengan apa kepentingan kebutuhan dari genetik itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Ya, ini aplikasi yang di dalam memilih. Tadi kan memilih jurusan ya. Di dalam urutannya begini, temukan potensi genetik siswa dengan tes TIFIN. Setelah diketahui tes TIFIN, hasilnya apa, lalu tetapkan tujuan atau cita-citanya. Mau jadi apa? Nah, kalau sudah tahu tujuannya, maka kita tinggal mencari jalan yang tepat. Nah, di dalam hasil tes TIFIN itu, semua itu, informasi yang dibutuhkan itu sudah ada di dalam hasil tes TIFIN. Jadi tujuannya apa, misalnya kuliah di jurusan apa, itu sudah ada itu. Kalau thinking itu jurusan apa saja yang cocok, yang sesuai dengan cara berpikirnya. Kemudian sensing itu apa saja, itu sudah ada di dalam informasi hasil pendidikan TIFIN. Nah, kemudian bagaimana cara meraih itu? Bagaimana memilih di SMA-nya bagaimana cara belajarnya anak thinking, anak sensing, itu semua informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan diri individu manusia yang dibutuhkan itu ada semua di dalam hasil tes TIFIN. Jadi cita-cita tetapkan dulu. Tadi kan 92% generasi remaja kita tidak tahu cita-citanya, berarti orang tuanya juga tidak tahu. Tapi semua orang ingin sukses, tapi tidak tahu potensi yang dimiliki. Mereka tidak tahu potensi yang dimiliki. Bagaimana bisa sukses kalau tujuannya saja tidak tahu, kan gitu. Nanti dicari jalannya, jalan untuk menuju sukses itu apa saja, cara belajarnya bagaimana, hal yang dibutuhkan apa saja. Ini akan semua terlihat dari hasil tes. Nah, dari hasil tes ini tuangkan di dalam roadmap atau peta jalan bagaimana agar siswa itu sukses. Jadi setelah tahu thinking, mesin kecerdasannya, maka cita-cita nanti tetapkan dokter misalnya. Thinking dia pengen jadi dokter, maka jalannya bagaimana menuju ke dokter, maka pilihan jurusan pelajaran di SMA-nya itu akan dengan mudah. Oh, ke jurusan dokter itu harus pinter A, pinter B, pinter C, bagian IPA. Dia akan memilih jalan ke bidang yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian kalau sensing itu pinter menghafal, pinter
dia rigid dan sebagainya. Oh, nanti di akuntansi karena akuntansi itu perlu orang yang rigid. Atau di hukum, ya, di apa? Di notaris karena notaris itu perlu ketelitian. Nah, ini akan cocok dengan sensing. Nah, cita-cita itu semua itu sudah ada di dalam hasil tes Stephen, sudah di riset oleh Stephen bahwa pendidikan kuliah jurusan ini sudah ketahuan dari tipe mesin kecerdasan ini menjurus kemana. Nah, dari itu maka tentukan langkah actionnya bagaimana di lapangan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom ini kaitannya dengan menentukan apa jurusan yang tepat untuk si A itu di dalam Stephen itu sudah ada guidance-nya, pedomannya. Yang penting diketahui dulu dites dulu Stephen, setelah dites Stephen akan menghasilkan apa, nanti akan dijelaskan ke materi berikutnya. Dari hasil itu akan jurusannya kemana yang pas. Itu sesuai dengan hasil Stephen itu sendiri. Selanjutnya bagaimana tentang Stephen dan hasilnya, ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi, tes Stephen ini memberikan guidance kepada orang tua supaya sebenarnya dari awal di PAUD 2,5 tahun itu sudah tahu, oh anak saya itu mesin kecerdasannya thinking, oh punya peluang untuk jadi teknisi, jadi insinyur, jadi dokter. Jalannya bagaimana? Maka kita perbaiki bagaimana parentingnya, cara asuhnya, kemudian bagaimana cara belajarnya, dan seterusnya. Itu semua bisa direncanakan sejak awal. Sehingga kalau kita sudah tahu tujuan sejak awal, maka kita bisa mengatur supaya anak ini menjadi suksesnya bagaimana caranya. Kita akan lebih efektif, lebih menyenangkan bagi anak, ya, tidak terbebani dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, karena waktunya juga waktu kita juga terbatas, mungkin dilanjut saja ke materi berikutnya dari Bu Alifatul Ummah. Persilahkan untuk bisa share screen. Suaranya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Amin Sarif selaku BM dari Kabupaten Kediri. Yang terhormat Bapak Ibu, ada ibu-ibunya ya kayaknya. Pesertanya ada bapak-bapak semua. Yang terhormat para bapak dan mungkin ini ada yang masih muda. Terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir di dalam Zoom ini. Semoga nanti bisa mendapatkan ilmu, tambahan wawasan sehingga bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bapak-bapak sekalian. Baik, saya mohon izin ya untuk share screen. Dalam kesempatan ini saya diberi kewenangan untuk menyampaikan tentang materi mengenal potensi genetik untuk menentukan jurusan sekolah.
Sudah jelas ya ininya, materinya? Halo? Ya, Hmm. Jelas, jelas. Saya lanjutkan. Saya sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Halifatul Umah, promotor Stephen Genetik yang berasal dari Kabupaten Sampang. Tapi kami siap melayani di daerah lainnya gitu. Kebetulan saya seorang ASN yang saat ini berada di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem pendidikan yang kita hadapi saat ini seperti yang telah dalam gambar ini ya. Jadi coba dibayangkan kalau misalnya di dalam suatu hutan yang isinya itu ada burung, ada kera, ya macam-macam isinya, dan ini dipimpin oleh seorang guru untuk menaiki sebuah pohon ya. Kira-kira dari sekian ini siapa yang juara untuk naik pohon ini? Ya, kera. ya, saya yakin terima kasih jawabannya. eh, Mungkin suaranya kayak suaranya Pak Amin ya. Saya ini yang juara jadi kera ya. Nah, kalau gajah naik ke atas ini kan tidak memungkinkan ya, pasti roboh pohonnya. Nah, berarti kan dari sini kelihatan bahwa sebenarnya setiap orang itu mempunyai kemampuan dan potensi masing-masing. Jadi berbeda-beda. Nah, menurut Albert Einstein ya, setiap orang itu sebenarnya jenius. Tetapi kadang kita menyamakan kemampuan seseorang itu tidak sesuai dengan potensinya sehingga kelihatannya dia itu adalah orang orang yang bodoh seperti itu. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai potensi masing-masing. Nah, berarti kan kita harus menemukan potensi asli kita. Nah, di dalam ilmu genetika ya, kondisi kita saat ini dikatakan sebagai fenotip, kemudian ini fenotip ini merupakan gabungan dari genotip dan lingkungan. Yang genotip ini 20% ini bersifat tetap dan merupakan eh, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diberikan genotip ini, potensi ini diberikan oleh Allah bersamaan pada saat kita dilahirkan. Sedangkan lingkungan ini biasanya berdasarkan lingkungan kita bergaul, lingkungan tempat kita tinggal, atau pola asuh dari kedua orang tua. Nah, karena pengaruh lingkungan ini sangat besar, 80%, sehingga akhirnya menutupi genotip yang ada yang hanya 20% ini. Padahal sebenarnya ini sudah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rasanya kalau kita tidak memaksimalkan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah itu kan sepertinya kita tidak bersyukur seperti itu. Nah, di dalam strata genetika ini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua mesin kecerdasan, yang ketiga drive kecerdasan, ini lapisan otak sebenarnya, terus yang keempat ini kapasitas hardware, dan yang kelima golongan darah. Jenis kelamin ini kan sudah tahu ya, perempuan sama laki-laki ini jenis kelamin ini tidak akan berubah. Jadi lima strata genetika ini sampai kapanpun tidak akan berubah. Jenis kelamin ini hanya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan eh, kalau laki-laki ini pasti lebih cerdas dibandingkan perempuan. Hanya selama sekolah aja, karena kan biasanya perempuan itu lebih rajin, jadi kelihatannya juara-juara yang atas-atas itu lebih banyak perempuan. Tapi sebenarnya dari segi kecerdasannya itu lebih cerdas laki-laki. Kemudian yang kedua mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ini di dalam Stephen ada 5. Ya, pertama itu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Dan yang ketiga ini drive kecerdasan. Ini drive kecerdasan ini berdasarkan apa namanya ya, otak bila kita belah seperti semangka ya, kita belah itu lapisan luarnya itu ekstrovert, lapisan dalamnya itu introvert. Lapisan luarnya ini lebih renggang, sedangkan lapisan dalamnya itu lebih rapat, sehingga
sulit untuk dimasuki oleh rangsangan-rangsangan dari luar seperti itu. Kemudian yang keempat ini kapasitas heart rate. Ini yang dikenal dengan IQ. Nah, IQ ini menunjukkan bahwa seberapa besar kapasitas kemampuan otak itu menyimpan suatu ilmu seperti itu. Jadi meskipun misalnya IQ-nya itu besar, tetapi rangsangan atau apa namanya ya, diisinya itu tidak banyak, ya sama aja akhirnya sama dengan yang yang IQ-nya rendah seperti itu. Dan yang apa namanya strata genetika yang terakhir yaitu golongan darah. Ini A, B, AB, dan O. Nah, dari di dalam teori teori perkembangan otak ini ada tiga ya, teori lamanya ada tiga, itu yang diterjemahkan oleh Carl Gustav Jung, kemudian Paul MacLean, Ned Herman, dan selanjutnya disempurnakan oleh Pak Farid Poniman. Tokoh-tokoh sebelumnya ini hanya membagi otak menjadi 4 bagian. Tapi setelah melalui penelitian dari Pak Farid Poniman, ternyata ada bagian otak yang berbeda dari 4 bagian itu, yaitu dikatakan sebagai insting, jadi otak insting. Nah, sebenarnya otak insting ini di Paul MacLean ini sudah disebutkan, jadi dikatakan sebagai otak reptil seperti itu. Nah, tapi di ilmuwan berikutnya hilang kembali. Gitu. Nah, baru disempurnakan kembali oleh Pak Farid Poniman. Pak Farid Poniman ini berasal dari Indonesia, kelahiran Pamekasan, yang menemukan teori Stephen ini. Nah, menurut Stephen, otak itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu limbik kiri. Jadi kalau misalnya tangan gini ya Pak ya, Bapak Ibu ya, tangan begini, ini merupakan sensing, yang ini thinking, yang ini intuiting, yang ini feeling, yang ini instinct. Seperti itu. Keliru. Yang ini sensing, yang ini thinking, yang ini instinct, yang tengah otak tengah, karena otak tengah. Ya ini intuiting, yang ini feeling. Gitu. Nah, sensing ini kecerdasan indra dikatakan sebagai kecerdasan indrawi karena tadi disampaikan oleh Pak Amin ya, karena dia mempunyai 5 panca indera. Jadi seperti mata, hidung, kemudian telinga ya, kulit gitu. Jadi kalau misalnya dia belajar, dia harus memanfaatkan kelima inderanya itu. Jadi harus benar-benar memperhatikan apa namanya penjelasan dari gurunya. Tetapi sensing ini adalah memorinya ini sangat kuat. Jadi dia bisa ahli sejarah katanya ya, dikatakan sebagai ahli sejarah karena dia itu akan menghafal kejadian-kejadian yang lalu dan orangnya biasanya rajin. Nah, sensing ini ada 2. Yang pertama itu sensing introvert dan yang kedua sensing extrovert. Kemudian yang kedua adalah thinking. Thinking ini adalah otak kecerdasan berpikir. Nah, ini anaknya itu biasanya sangat apa namanya sangat pandai menganalisa dan logikanya itu cukup kuat gitu. Kemudian yang ketiga adalah insting. Oh, saya ke kanan dulu. Yang ini, yang sebelah sini ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Sebelah sini ini intuiting. Jadi ini dikatakan sebagai kecerdasan indera keenam. Karena intuiting ini mampu apa namanya, memperkirakan ke depan. Jadi dia tidak bisa mengingat yang sudah lalu. Jadi dia pikirannya tuh bayangannya tuh ke depan terus. Jadi ingin masa depannya itu seperti apa seperti itu. Nah, intuiting ini dikatakan sebagai orang yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kecerdasan keempat ini adalah kecerdasan emosi, yaitu feeling, karena ini merupakan apa namanya perasaannya itu sangat peka dan dia mampu mempunyai hubungan sosial yang sangat bagus. Gitu.
Dan yang kelima adalah otak tengah, yaitu insting. Ini dikatakan mempunyai kecerdasan indera ketujuh. Jadi nalurinya ini sangat kuat dan serba bisa karena ini dia itu mempunyai apa namanya 50% dari semua kecerdasan otak yang lainnya gitu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi yang introvert dan extrovert itu ya. Jadi otak ini dibagi menjadi seperti ini. Jadi akhirnya ada yang lapisan rapat dan lapisan yang renggang gitu. Nah, ini kalau misalnya sensing ini eh, kalau misalnya mau sifat utamanya itu kalau misalnya mau menyuruh-nyuruh itu harus di diiming-imingi dengan imbalan gitu. Jadi dia memperhatikan penampilan. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya tuh orangnya itu kalau pakai baju itu biasanya apa namanya ya? Serasi antara atasan sama bawahan, terus jilbabnya warnanya apa seperti itu. Jadi kelihatannya itu menarik gitu akhirnya. Dan kalau misalnya melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya anak sensing ini harus sering-sering diberi contoh atau disuruh misalnya kalau menyanyi ya harus dia sering diajari menyanyi, diberi kesempatan untuk tampil. Karena kalau tidak punya pengalaman dia akhirnya tidak pede dan tidak mau untuk tampil. Kemudian kalau yang thinking ya ini ketertarikannya tuh pada prestasi. Jadi dia seneng banget kalau misalnya menjadi juara itu seneng banget karena dia ini tertariknya kepada tahta, ya. Thinking ini harus diarahkan ke peraturan. Jadi kalau misalnya mau nyuruh-nyuruh peraturannya begini harus tegas karena dia konsekuen orangnya. Nah, selanjutnya bisa dibaca ya Pak Ibu ya, yang ini kalau feeling ini memberikan cinta. Jadi dia sangat perhatian pada orang dan kalau misalnya seseorang itu mempunyai anak yang berkecerdasan feeling, dia harus sering dipuji. Dan biasanya kalau untuk meningkatkan apa namanya? Ibaratkan HP atau untuk mengecas itu biasanya eh, dengan curhat atau dengan bercerita dengan teman-temannya. Tuh. Kemudian karena ini apa pengaruhnya kecerdasan itu terhadap hmm, sekolah ya. Kalau sensing ini cocoknya itu menangani tentang keuangan karena dia kan sangat teliti orangnya ya. Kemudian bahasa karena dia kan ahli memori, dia memorinya kuat, berarti kan dia bisa hafalannya tuh bisa banyak. Kemudian ke transportasi, perdagangan, hiburan itu kalau sensing introvert. Kalau sensing ekstrovert ke ekonomi, sport, kemiliteran, perhotelan, sejarah. Kalau thinking introvert itu ke ristek, IT, pertambangan, konstruksi, kesehatan, garmen, dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Kalau feeling introvert itu disarankan untuk ke politik, ke pemerintahan karena kan tadi di depan kan ada ya kalau feeling itu hubungan sosial dan eh, apa namanya kecerdasan emosi kan itu. Nah, dengan tes Stephen itu ya kita akan mengetahui bahwa belahan otak mana yang kita dominan yang tadi itu. Berarti misalnya kita dominannya di otak sebelah kiri. Sebelah kiri ini kan gini ya. Ini di otak sebelah kiri bawah. Berarti ini kita dominannya sensing, di sensing. Kemudian kalau misalnya ternyata dominannya di otak sebelah kanan. Berarti kita dominannya di intuiting seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan tes Stephen, ini akan diberikan eh, apa namanya hasil tesnya seperti ini. Ini sudah lengkap sekali penjelasannya bahwa dia itu sistem operasi otaknya bagaimana, kemudian jenis kecerdasannya bagaimana. Jadi ke kita akhirnya lebih mudah untuk mengaplikasikan.
Kemudian juga ada nanti akan diberikan tabel-tabel jurusan yang cocok sesuai dengan potensi genetik kita. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya saya tidak memilih yang itu, gimana kalau misalnya bisa apa tidak? Ya enggak apa-apa, bisa gitu loh. Tetapi effortnya, upayanya itu harus lebih besar dibandingkan yang sesuai dengan genetiknya. Kayak misalnya saya ini kan bukan cocoknya di kedokteran. Saya ini kan dokter hewan. Waktu saya sekolah untuk ke dokter hewan itu upayanya tuh harus lebih besar dibandingkan yang memang sudah pasnya ke situ. Yang misalnya, apa namanya, mesin kecerdasannya sensing misalnya, itu sudah lebih gampang karena untuk menghafal-hafalnya lebih gampang eee, dibandingkan dengan yang otak kecerdasannya lainnya gitu, yang otak yang feeling misalnya. Lebih lebih sulit kalau yang feeling itu. Ini, tadi yang disinggung oleh Pak Amin ya, jadi kalau misalnya sudah ketahuan kecerdasan otaknya itu yang mana, potensi otaknya yang mana, kita pilih peringkat 1, 2, 3 aja. Nah, ini ya, misalnya untuk thinking introvert, oh cocoknya di sini, ini banyak nih thinking introvert, thinking extrovert, banyak nih pilihannya, thinking introvert ini banyak. Jadi hampir semua semua jurusan-jurusan teknik teknik thinking itu, bisa dimasuki, ya. Barusan kan ada hari ini mungkin ya, pengumuman, penerimaan anak-anak di, kuliah ya. Jadi SNBT mungkin saya lupa itu istilahnya, karena kan setiap tahun berubah-ubah, jadi kalau misalnya disesuaikan dengan ini, insya Allah itu bisa lebih mudah karena sudah disesuaikan dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Kalau misalnya tidak cocok, oh ternyata dia misalnya misalnya, ini apa, feeling misalnya ya, feeling introvert, dia milihnya ternyata di ini, biomolekuler misalnya ya, biomolekuler misalnya. Lah, di awal-awalnya memang bisa gampang, mudah, bisa mengikuti, tetapi di akhir-akhir nanti dia tuh perlu effort yang besar, perlu upaya yang besar, perlu konsentrasi yang besar agar kuliahnya itu bisa selesai tuntas dengan aman, tuh. Jadi sebenarnya dengan tes Stephen ini mengurangi biaya-biaya yang apa namanya, biaya-biaya yang pemborosan seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya memang sudah tidak bisa ahli dihitung-hitung, tidak usah kita capek-capek mengeleskan, anak itu untuk belajar hitungan, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal juga. Jadi ini, tadi yang kalau misalnya dipetakan lebih sederhana, akhirnya kalau di sekolah SMA itu kan sekarang jurusannya IPA, IPS mungkin ya. Jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya, thinking introvert, oh dia cocoknya itu di IPA. Pilihan keduanya di IPS, baru pilihan ketiganya bahasa. Karena thinking ini thinking ini kan orangnya diam. Jadi kalau ke bahasa ini sulit untuk menghafal. Dia lebih bermain di logika dan analisa. Jadi cocoknya di IPA ini. Kalau misalnya feeling extrovert ini, apa namanya, pasnya itu di sejarah, di IPS, dan bahasa. Nanti yang IPA ini ada di pilihan ketiga. Kalau insting gimana? Kalau insting ini karena dia itu serba bisa. Jadi bisa semuanya milih, tapi kecenderungan kecenderungan yang utama itu yang di IPS-nya, karena dia itu mempunyai, eee, apa namanya, keahlian nalurinya itu yang, kuat gitu. Nah, ini sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan cara belajar. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan tes ini, kita juga bisa mengetahui cara belajar yang pas itu seperti apa, gitu. Kalau misalnya thinking extrovert, dia
kata kuncinya tuh dengan bagan. Jadi lebih cepat membuat bagan-bagan biar bisa mudah diingat sama dia. Kalau misalnya sensing introvert, dia dengan mencatat. Jadi kalau misalnya dari penjelasan dari gurunya, mendengarkan gurunya, dia harus rajin mencatat. Karena dengan seperti itu dia akan lebih mudah mengingatnya. Kalau sensing extrovert dengan warna-warni. Jadi kalau dengan melihat warna-warni itu akan lebih mudah untuk mengingat kepikirannya. Kalau kalau feeling extrovert ini mencari teman untuk diskusi. Jadi dia merasa terpanggil kalau ada melihat sosok, misalnya gini, dia belajar di kelas, dia melihat sosok gurunya yang ngajar itu siapa. Jadi dia melihat sosok, tidak melihat arah pertamanya tuh bukan ke pelajarannya, tapi dia melihat yang mengajari siapa ya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ dia nanti akan merasa tertarik, baru dia mengarah ke pelajarannya. Dan cara menghafalnya tuh dengan diskusi atau dengan apa namanya, belajar bareng gitu. So, kalau feeling tuh lebih cepatnya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya tentang kalibrasi otak. Jadi kalau misalnya kan orang itu pasti ada capeknya ya. Saya kok kayaknya energinya terkuras seperti itu. Ada ya kan anak-anak sekarang kan ngomong seperti itu. Waduh, energiku habis gitu. Bilang seperti itu. Nah, kalau thinking ini dengan wisata. Jadi melihat alam atau pokoknya dengan inilah makhluk hidup. Jadi melihat bisa ke tanaman, bisa ke hewan kesayangan seperti itu. Jadi dia bisa dengan seperti itu dia akhirnya mendapatkan energi baru. Kalau bapak-bapak mungkin pelihara burung, ayam, gitu mungkin seperti itu. Kalau intuiting, jadi jangan ini cara kalibrasinya itu bisa dengan tidur atau nonton film ya, atau dengan baca buku. Jadi kalau misalnya punya anak yang mempunyai mesin kecerdasan intuiting, terus tiba-tiba eh, nonton gitu, kok nonton terus sih? Nah, jangan dimarahi. Mungkin dia itu sedang membutuhkan energi baru untuk belajar di berikutnya, di tahap berikutnya seperti itu. Karena dengan kalau energinya sudah terkuras, dia sudah tidak bisa masuk lagi atau dia mencari membuka-buka video itu untuk mendapatkan ide-idenya karena kan intuiting ini kan perlu ide, perlu karena dia menciptakan, inovasi-inovasi baru, seperti itu. Jadi jangan jangan jangan, apa namanya, terlalu ketat membuat membuat aturan karena intuiting ini lebih suka kepada kebebasan, ya. Tapi kita juga perlu membuat batasan-batasan, misalnya, berapa jam, apa namanya, memegang bermain HP-nya berapa jam, nontonnya berapa jam, perlu dibuat batasan seperti itu. Tetapi, tidak tidak apa namanya ya, tidak langsung menyetop seperti tiba-tiba gitu. Jadi lebih baik dikomunikasikan dengan anaknya. Nah, jadi kesimpulannya ya, Stephen itu bukan sekedar tes, tetapi konsep pengembangan SDM yang berbasis pada genetika dan pusat kendali manusia, yang menjadikan hidup seseorang gue banget sehingga mempermudah setiap orang mewujudkan kehidupan terbaik, sukses mulia, ya. Nah, dengan tes Stephen ini kita akan mengetahui potensi dirinya tuh apa. Nah, dengan tahu potensi dirinya, oh ternyata kalau saya ini harusnya begini. Itu dikatakan gue banget seperti itu. Dan kita akan menjalani hidup ini sehingga akan mudah untuk mencapai sukses mulia, ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Halifatul Umah atas materi lanjutannya dari Pak Amin Syarif. Mungkin Bapak Ibu singkat saja terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan di dalam forum ini, atau nanti bisa masuk ke grup, di grup yang sudah
ada ketika saat Bapak Ibu mendaftar, atau mungkin apabila masih belum masuk ke dalam grupnya, bisa dicek lagi dapat batch-nya dari mana nanti sehingga bisa masuk ke dalam grup peserta. Atau saya bisa kirim di forum chat untuk link grupnya. Silakan Bapak Ibu. Saya nambah sedikit ya. Ya, Mungkin singkat saja Pak Amin. Iya, ya. saya sudah mau Jadi soalnya. kembali kepada judul tadi bahwa dengan tes Tiffin ini Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah mengarahkan memilih apa jurusan studi, apa IPS, apa bahasa, apa IPA kalau ada 3. Karena apa? Karena dengan demikian kita lebih mantap, tidak lagi ada pertentangan antara keinginan orang tua dan keinginan anak yang sering terjadi begitu. Sehingga kita punya pedoman yang pas. Tadi kan kalau misalnya kita bingung karena tidak punya pedoman. Nah, dengan tes Tiffin ini banyak hal yang kita peroleh sehingga sangat mudah kita aplikasikan untuk menyusun bagaimana agar anak-anak kita itu sukses. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf ini karena waktunya memang sangat sempit sehingga mudah-mudahan di lain waktu kita bisa undang kembali untuk bicara yang lebih luas lagi. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ditanyakan, saya sudah menaruh link untuk grup WhatsApp-nya di dalam komen, di dalam chat-nya. Bisa Bapak Ibu klik, jadi bisa masuk langsung ke dalam grup. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, maka bisa saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin. Dan saya selaku moderator di sini, Mantasirul Haq, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf apabila penyampaian dari kami terdapat kekurangan karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya Pak Budiono, Ibu Romlah, dan yang lainnya Mas Aldi yang jauh dari Bogor. Ya, terima kasih. Saya izin turun duluan ya Pak ya.